Yang paling fatal adalah memaster dengan burung yang belum gacor. Si muridnya bahan, gurunya bahan. Sahabat Omyuts, video kali ini kembali lagi di studio Omyuts. Bosan juga ya jalan-jalan ke luar gitu. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang cara master burung dan kesalahannya. Nah, dalam teknik pemasteran ada dua teknik ya. Jadi dengan satu, yang pertama memakai burung asli, dan yang kedua dengan sistem digital MP3, MP4, bla bla bla. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang memaster dengan burung asli. Nah, jadi kembali menurut saya itu ada beberapa empat tipe suara burung yang bisa dijadikan masteran, yaitu suara tembakan, yang kedua suara ngerol, yang ketiga suara ngekek, yang keempat suara besetan. Nah, suara tembakan ini yang paling favoritnya mungkin cililin ya, yang ngerol yang paling mudah dan favorit kenari, ngekek bisa kita dapatkan dari lovebird, beset ini bisa dapat dari kapas tembak atau cicak jenggot. Nah, jadi kalau memaster dengan burung asli ya, kalau saya pribadi kebetulan saya sekarang lagi master throttle cendet dan murai batu. Saya selalu untuk basicnya itu saya masukin dua suara awal dulu, jadi kenari dan lovebird. Kenapa? Karena banyak mitos, dan juga bukan mitos sih. Jadi senior saya itu bilang istilahnya murai batu kalau sudah bisa memaster kemasukan suara kenari itu dia pasti bisa suara cililin. Tapi sebaliknya, kalau dia bisa suara cililin belum tentu dia bisa suara kenari. Dengan burung asli gimana sih caranya? Kalau saya sih kandang sangkar si burung ini ya, mungkin bisa ditempel 2-3 meter dengan burung aslinya. Jadi kalau misalkan ini ada cendet yang mau kita master, ini ada burung masterannya nih, ada kenari, nah, di sebelahnya ada lovebird itu, tapi yang gacor gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya selalu dua ekor. Jadi misalkan lovebird-nya 2, kenarinya 2. Kenapa saya kayak gitu? Jadi untuk mereka saling saut-sautan gitu. Jadi misalkan lovebird 1 di sini ya, lovebird 2 saya kebetulan di garasi saya ada 2, jadi di garasi yang 1 yang lovebird kedua di garasi 2. Itu juga sebaliknya, kenari di garasi 1, lovebird di garasi kedua. Jadi mereka saling saut-sautan. Jadi nggak ada yang kadang kan namanya burung kan ada yang stuck ya, ada yang lagi diam, lagi malas bunyi, ya udah diam aja gitu ya, nggak dapat dong masalahnya gitu. Jadi kalau satu bunyi ya otomatis kan yang satu nyaut gitu kan. Jadi dua ini dulu yang kalau saya selalu seperti itu, baik lovebird atau kenari saya selalu seperti itu. Nanti kalau sudah kira-kira 2-3 bulan udah ke master, nah baru saya tambahin ya, mau kenari mau cililin, mau cicak jenggot, kapas tembak atau yang lain-lain ya, yang menurut saya ya, favorit saya aja gitu. Saya sukanya yang mana, selera saya yang mana kayak gitu. Nah, dari burung asli ini penglihatan saya banyak kesalahan yang bukan banyak lah, ada kesalahan yang dilakukan oleh kicau mania memaster dengan burung asli. Yang paling fatal adalah memaster dengan burung yang belum gacor. Jadi istilahnya gini, kalau master ini kan dia guru vokal. Nah, di mana-mana guru itu harus lebih bagus daripada murid ya kan. Namanya dia ngajarin nih, ini masteran nih, ini guru, dia ngajarin muridnya. Nah, kalau saya sih ya harus lebih bagus gitu. Jadi jangan lu gimana mau ngajarin mau ngajarin muridnya kalau lo aja juga suaranya bertoet, wek gitu. Nah, ini kesalahan yang fatal. Jadi ketika
yang di masternya ini, si muridnya ini baik murai batu, pentet, cak hijau atau apa, ketika dia sudah mulai belajar bunyi, ya loh kok burung gua suaranya pendek-pendek ya, kok ini gua begini ya, nggak bisa, padahal udah gua master dengan kenari, dengan apa. Nah, kita harus lihat nih, ketika masterannya ini, sang guru vokalnya ini bagaimana kualitasnya gitu loh. Nah, kadang-kadang banyak teman saya juga lihat beli burung masteran gitu, tapi belinya yang masih bahan, si muridnya bahan, gurunya bahan, ya nggak bisa gitu. Jadi better, lebih baik kalau menurut saya kita kalau bicara burung asli kan bicara budget ya bicara kualitas gitu. Jadi ya harus yang kualitas, harus yang berkualitas gurunya ini. Jadi mendingan tabung dulu untuk beli dapat masteran yang canggih. Kedua, cara memaster dengan digital ya, MP3, MP4, bla bla bla. Nah, sekarang kan ya sarananya banyak lah ya, bisa dari smartphone, bisa dari laptop, bisa dari USB, flash disk, segala macam. Banyak udah, kita tinggal download aja, di YouTube juga ada. Nah, kalau saya pribadi nggak tahu kenapa dari dulu kalau saya memaster dengan digital untuk suara cililin itu kayaknya kurang masuk gitu, kurang masuk. Jadi mungkin frekuensi suara cililin yang asli dengan digital ini agak berbeda gitu. Jadi ketika dikeluarin oleh murai, terutama ya murai batu, nggak mirip lah gitu. Jadi cililin kaleng-kaleng lah menurut saya gitu. Nah, jadi ada macam-macam versi yang beredar, yang mungkin juga udah dipraktekin oleh sahabat. Cara master dengan digital ini yang ada yang dalam satu minggu satu suara, Senin sampai pokoknya satu minggu tuh satu suara, misalnya suara cilin aja gitu. Nanti minggu berikutnya ganti lagi. Ada yang versi kedua, kalau yang saya tahu ada yang tiap hari ganti suara. Misalnya hari Sabtu, hari pertama cilin, hari kedua kenari, hari ketiga lovebird gitu, dan seterusnya. Ada juga yang dalam satu hari itu 3 sampai 4 suara. 3-4 suara digabung dalam satu suara, dalam satu session momen, disetelin, didengarkan ke burungnya gitu. Nah, ini kembali ke selera aja deh, selera kayak gimana. Karena banyak sih kenapa orang pilih yang versi yang 1, 2, 3 itu, dengan alasan ya burung belum tentu bisa dengar, ya kan, belum tentu bisa masuk. Kalau dibarengin, ada yang juga bilang mau biar fokus deh ke satu suara 1 minggu, biar fokus, jadi dia bisa masuk suaranya fokus gitu ya. Kembali ke sahabat lagi sih, mau yang mana terserah, tapi teknik-tekniknya seperti ini. Nah, adalah kapan sih memaster dengan digital gitu. Nah, kalau saya pribadi kebetulan ya nggak tahu, kalau saya sih bukan fanatik lah, mungkin saya harus ada burung asli. Nah, dari pagi sampai sore ya saya pakai burung asli aja gitu masterannya. Nah, ini kan ketika sore kan burung sudah istirahat dan tidur, nah baru saya masukin tuh suara dengan memaster dengan digital itu. Pagi sampai sore burung asli, malamnya sampai subuh saya pakai digital. Nah, sahabat, itu dia tadi dua teknik memaster burung ya, ada yang burung asli, ada yang digital. Kembali lagi ke pilihan sahabat masing-masing, karena kalau bicara burung asli tentu harus bicara budget ya, kita harus beli burungnya, kita harus pikirin biaya perawatan, pakan dan segala macam. Begitupun dengan digital ya, mungkin pertama kita beli alatnya aja, kedua ya ambil USB, di download bla bla bla, paling biaya listrik agak membengkak tapi nggak terlalu ya, karena kan wattnya dayanya kecil. Nah, itu aja sih pilihannya yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagi untuk sahabat ya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, dan selamat mencoba. Om Yuts dan tim mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.